terhormat Kepala SMK Negeri 1 Lais yang diwakili oleh Bapak Firdaus Empong, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah beserta guru-guru SMK Negeri 1 Lais. Puji syukur patut kita ucapkan kehadiran Allah SWT karena pada hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat menghadiri acara aksi nyata mewujudkan budaya positif di SMK Negeri 1 Lais. Bapak Ibu peserta di SMK Negeri 1 Lais, baiklah kita akan mendengarkan pembukaan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Lais yang diwakili oleh Bapak Firdaus Empong. Kepada Bapak Firdaus, baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada kegiatan dari calon guru penggerak sekolah kita, yaitu Ibu Arisna dan Ibu Nurhayati, di mana pada hari ini mereka akan melakukan aksi nyata, yaitu mewujudkan budaya positif di SMK Negeri 1 Lais. Bagaimana caranya, bagaimana budayanya, dan apa yang harus dilakukan? Baik, marilah kita dengarkan paparan dari mereka yang akan disampaikan oleh yang pertama, Ibu Nurhayati. Kepada Ibu Nurhayati, dipersilakan. Oke, penyampaian materi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Nurhayati SPD dan juga akan langsung disambung oleh Ibu Arisna Yuliani MPD. Pada kedua calon guru penggerak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama. Di sini dalam rangka kami sebagai calon guru penggerak untuk melaksanakan aksi nyata menurut 1.4 untuk mewujudkan budaya positif. Salawat salam tentunya selalu kita aturkan kepada junjungan besar kita Muhammad SAW. Semoga kita selalu menjadi pribadi kita setia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu rekan sejawat semuanya, di sini kami sebagai calon guru penggerak dalam pendidikan calon guru penggerak ini kami akan melaksanakan aksi nyata yang telah kami pelajari di modul 1.4, yaitu mewujudkan budaya positif. Di sini saya akan mengimbaskan atau mengimplementasikan, memberikan beberapa pengalaman serta pemahaman kami yang telah kami pelajari di modul 1.4 tentang budaya positif. Baiklah, sebelum saya melanjutkan tentang penjelasan budaya positif, mungkin dari rekan-rekan semua di sini bisa mengetahui atau memberikan pemahamannya tentang budaya positif itu apa. Baiklah Ibu Lena. Menurut saya, budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan siswa dalam lingkungan sekolah ataupun di mana saja. Misal kalau di lingkungan sekolah, misal datang tepat waktu atau membersihkan lingkungan kelas dan lain sebagainya. Menurut saya. Baik, terima kasih Ibu Lena, bagus sekali ya. Ya, budaya positif itu sebenarnya sudah ada di sekolah kita, itu sudah kita lakukan. Mungkin kita belum menyadari mungkin. Jadi budaya positif ini harus terus kita terapkan, harus kita laksanakan di sekolah kita untuk membentuk karakter siswa, membentuk karakter mereka menjadi lebih baik lagi agar dia bisa menjadi siswa yang berprofil Pancasila, pelajar yang berprofil Pancasila, serta mereka akan tumbuh menjadi karakter yang baik ketika dia akan setelahnya terjun ke dalam masyarakat. Baiklah. Sini adalah latar belakang. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai. Di sini ya, merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis dan penuh hormat. Nah, budaya positif di sini menuntun murid untuk melakukan hal positif sehingga dapat membentuk karakter baik yang kelak akan bermanfaat untuk mereka. Nah, dalam hal ini, sekolah merupakan institusi yang berperan penting dalam pembentukan karakter siswa
yang sebagaimana tujuan pendidikan, yakni mewujudkan pelajar Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, dengan demikian kita sebagai guru di sini memiliki peran yang sangat penting dalam menuntut siswa dalam pembentukan karakter ini. Baiklah, adapun tujuan dalam tindakan aksi nyata ini ialah menerapkan budaya positif di kelas sehingga dapat menumbuhkan karakter baik pada siswa menjadi mandiri, tanggung jawab, percaya diri, peduli, saling membantu, dan saling menghargai. Nah, ini merupakan menjadi bekal pengalaman belajar bagi guru dan murid untuk menunjukkan kepedulian, mengontrol diri sendiri dan orang lain, menjaga motivasi untuk semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Jadi ini sangat baik sekali ya Bapak Ibu ketika kita menerapkan budaya positif ini di dalam kelas kita. Nah, adapun kalau ukurnya untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan untuk mengontrol kegiatan supaya tetap terarah pada tujuan bisa ditetapkan, maka tolak ukur yang digunakan adalah, nah ini tolak ukurnya ialah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan siswa. Tentunya kita sebagai guru di dalam kelas di awal semester sebelum kita masuk ke dalam kelas memberikan pembelajaran, kita harusnya membentuk keyakinan kelas dulu kita bersama siswa, ya. Yang kedua, siswa dan guru konsisten dalam melaksanakan keyakinan kelas sudah disepakati. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah disepakati, yang sudah kita buat bersama siswa. Misalnya contoh, datang tepat waktu. Nah, di sini datang tepat waktu merupakan datang tepat waktu, misalnya menghormati satu sama lain, mengerjakan tugas, ya. Nah, itu siswa dan guru konsisten di dalam melaksanakan keyakinan. Baiklah, manfaat dari budaya positif ini yaitu yang pertama terwujudnya murid yang mandiri, tanggung jawab, percaya diri, peduli, saling membantu dan saling menghargai. Yang kedua, dengan manfaat ada budaya positif ini ialah dapat menumbuhkan karakter positif yang bukan hanya mendorong murid untuk sukses secara moral maupun akademik di lingkungan sekolah, tetapi juga untuk menanamkan moral yang baik pada diri murid ketika sudah terlibat di dalam masyarakat. Yang ketiga, dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti, luhur serta akhlak mulia. Dan yang terakhir, budaya positif ini bermanfaat untuk menciptakannya rasa aman, nyaman, dan menyenangkan di dalam belajar. Baiklah, Bapak Ibu rekan sejawat, berikut ini akan disampaikan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Gosan dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Nah, di sini Gosan mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Nah, bukan hanya seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah posisi sebagai penghukum, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, dan yang terakhir posisi kontrol sebagai manajer. Nah, mari kita tinjau lebih dalam 5 posisi kontrol ini. Baiklah, yang pertama, 5 posisi kontrol yang pertama ialah sebagai penghukum. Nah, di sini penghukum, seorang penghukum bila menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, contohnya, patuhi aturan saya atau awas. Pernahkah kita melakukan seperti itu? Ya, kita sudah sebagai guru
dengan cara diam. Ya. Oke, di situ sudah saya memberikan pemaparan bahwa sekiranya hukum ini baik tidak kita terapkan di dalam kelas kita. Baik, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Nah, biasanya ini juga ada sebagian guru yang menggunakan posisi kontrol ini. Nah, kata-kata yang keluar memang lembut. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, mungkin ada siswa yang melakukan kesalahan, mungkin dia telah mengumpulkan tugas atau dia masuk terlambat. Nah, guru itu mengucapkan kata ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Dia tidak marah, tapi katanya lembut. Tapi kata-kata ini membuat siswa itu merasa merasa dirinya itu buruk ya, seperti itu. Bahkan dia tuh merasa kalau perbuatannya itu telah mengecewakan gurunya. Gitu. Yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Nah, dia tidak marah, tapi kata-kata itu agak mendalam ya. Berapa kali sih Bapak harus memberitahu kamu? Nah, yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Nah, kata-kata ini membuat murid itu merasa kalau dirinya itu buruk di mata gurunya, di mata orang lain. Murid merasa dia tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Oke, posisi kontrol yang ketiga ialah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, dia sebagai teman ya. Kalau sebagai teman mungkin agak lebih dekat seperti itu. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Seperti itu. Itu kata-kata ini digunakan ketika posisi kontrol dulu sebagai teman. Ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya. Yang ketiga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak adalah teman saya. Murid merasa dikecewakan, tidak mau lagi berusaha. Nah, hal ini mungkin akan timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Dia akan tergantung pada guru tersebut. Jadi kita sebagai guru ini kayaknya kurang tepat kalau posisi kontrol kita sebagai teman. Murid itu akan selalu tergantung pada kita. Dia akan meremehkan guru yang lain yang tidak menganggap dia sebagai teman. Oke? Baiklah. Pada posisi kontrol berikutnya ialah sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat ini mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, yaitu murid kita. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi ataupun konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, berikut adalah pertanyaan yang biasa digunakan guru sebagai posisi kontrol pemantau, yaitu sebagai berikut. Peraturannya apa? Ya. Jika ada salah satu siswa yang tidak memakai baju seragam, hari ini mungkin dia lupa, ya, dia menggunakan kata peraturannya apa? Ya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, dia
itu apa? Melakukan kesalahan. Dia menggunakan data-data yang dan catatan. Posisi A ini akan menggunakan stiker, slip catatan, dan daftar chat. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Selanjutnya posisi kontrol sebagai manajer. Nah, baiklah Bapak Ibu guru, di sini posisi kontrol terakhir kita sebagai guru ialah posisi kontrol sebagai manajer. Posisi terakhir manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, ini sebagai posisi manajer. Contoh kata biasa digunakan guru di posisi manajer ialah apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas yang kita buat bersama murid, ya, yang kita sepakati tadi dengan murid tadi. Nah, kita ketika dia membuat kesalahan, kita ingatkan kembali keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati, yang harus dilaksanakan. Nah, dengan kata apa yang kita yakini, ya. Setelah itu, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Kata-katanya membuat murid tersebut menyadari ya bahwa kesalahan dan ingin memperbaiki kesalahannya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, di sini di posisi manajer ini tugasnya bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing di sini. Kita di posisi kontrol sebagai manajer, guru di sini membimbing muridnya untuk dapat mengatur dirinya sendiri, ya, memberi kesempatan kepada murid untuk memperbaiki dan mengatur dirinya sendiri. Nah, di sini seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan sedikit video, ya. Lanjut ke bagian anak murid. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memberikan video tentang 5 posisi kontrol ya. Baiklah mari kita simak bersama-sama. Baiklah Bapak Ibu, kita akan melihat video tentang 5 posisi kontrol yang telah saya jelaskan sebelumnya. 5 posisi kontrol restitusi. Mari kita bersama-sama melihat video berikut. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya.
5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis
Ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru Baiklah Bapak Ibu guru yang hebat, kita sudah melihat tadi video 5 posisi kontrol guru yang posisi mana yang kita terapkan di dalam kelas kita. Setelah 5 posisi tadi kita lihat di video tadi, kira-kira 5 posisi mana yang akan kita terapkan di kelas kita untuk mewujudkan murid yang berkarakter dan menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman bagi kita, sehingga kita dapat mendidik murid kita menjadi pelajar yang berprofil Pancasila. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang memberikan pendapatnya. Kira-kira posisi kontrol mana? Ya. Yang kalau menurut saya pribadi, posisi kontrol yang paling tepat itu posisi kontrol sebagai manajer. Jadi untuk berdasarkan video tadi, saya kira untuk kita sebagai seorang guru itu tepatnya itu sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Saya kira hanya itu dulu. Baiklah, terima kasih Mbak Mismaya. Baiklah, dari kelima posisi tadi yang kita lihat dari video tersebut, pasti sudah terpikir di kita ya, mana yang posisi yang baik untuk kita terapkan di kelas dan sama murid kita di sekolah. Dengan posisi sebagai manajer, kita dapat mengembangkan sifat anak dia menjadi bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya ke depan agar tidak mengulangi kesalahan lagi. Tapi dengan tidak membuat mereka merasa bersalah, tidak membuat mereka merasa rendah atau merasa dihakimi seperti itu. Dengan posisi kita sebagai manajer, kita dapat lebih dekat dengan murid kita, membuat mereka untuk mengambil keputusan sendiri yang bisa dipertanggungjawabkan ke depannya mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka agar ke depannya tidak mengulangi kesalahan mereka lagi. Baiklah Bapak Ibu hebat, setelah kita melihat 5 posisi kontrol tadi, kita melanjutkan dengan membuat kesepakatan kelas ini. Di sini membuat kesepakatan kelas merupakan aturan-aturan untuk membuat guru dan murid bekerja bersama, membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas terdapat harapan guru terhadap murid, harapan murid terhadap guru. Kesepakatan yang disusun harus mudah dipahami dan langsung diterapkan, dapat diperbaiki dan dikembangkan secara berkala. Berikut adalah beberapa manfaat dari adanya kesepakatan kelas, yaitu membantu menciptakan suasana saling menghormati di dalam kelas, menetapkan ekspektasi komunikasi yang jelas antara guru dan siswa, mendorong hubungan yang positif antara guru dan siswa, membantu mencegah kebingungan dan kesalahpahaman dengan menguraikan aturan dan harapan yang diikuti oleh semua orang, dan terakhir, manfaat yang ada di kesepakatan kelas ini ialah dapat mengurangi tingkat stres di dalam kelas sehingga siswa menjadi lebih rileks saat belajar. Tujuan dari adanya kesepakatan kelas ini ialah menciptakan saling pengertian antara guru dan murid. Yang kedua, dengan adanya kesepakatan kelas akan mendorong dialog terbuka antara guru dan siswa, membantu menetapkan harapan yang jelas, akan menumbuhkan lingkungan belajar yang aman dan saling menghormati, akan mendorong rasa tanggung jawab di dalam kelas, memastikan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan terakhir akan memperjelas apa yang sesuai dalam situasi tertentu. Berikut ini adalah contoh kesepakatan kelas itu seperti apa, ya. Saling menghormati satu sama lain. Semua anggota kelas
setiap saat berbicara atau mendengarkan dengan nada yang sopan. Berpartisipasi secara penuh, semua orang di kelas akan berpartisipasi dan berkontribusi dalam diskusi, mengajukan pertanyaan jika diperlukan. Bertanggung jawab untuk belajar. Dengan ada kesepakatan kelas itu, siswa akan diharapkan untuk melakukan pekerjaan mereka sendiri dan bertanggung jawab atas kemajuan belajar mereka. Berkontribusi pada suasana yang positif. Setiap orang di kelas bertanggung jawab untuk membantu menjaga suasana positif dengan menghormati pendapat satu sama lain, menghindari kritik yang tidak perlu, dan berfokus pada percakapan yang produktif. Yang terakhir, kesepakatan kelas akan memberikan umpan balik yang mendukung. Ya. Semua umpan balik akan bersifat konstruktif dan penuh hormat, bukan sekedar kritik atau komentar yang menghakimi. Baiklah, menerapkan budaya disiplin positif melalui segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru pernah mendengar tentang segitiga restitusi. Ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi akan permasalahan mereka sendiri dan dapat membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulianya seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Hati-hati saudara dalam pemilihan. Nah, kita lihat di sini ada gambar tentang segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi itu ada 3, ya. Yang pertama tentang menstabilkan identitas, ya, menanyakan keyakinan serta validasi kebutuhan itu, ya. Nanti sini akan saya jabarkan satu-satu. Langkah pertama, menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka akan ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi mempunyai tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna, ya. Menyatakan kalimat, ya, seperti mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir secara rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Jadi anak ini akan merasa tenang, ya, terbantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Contoh menstabilkan identitas, ya. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses, ya. Jadi kita harus mampu meyakinkan mereka dan mengatakan kalimat seperti contoh berikut. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga melakukan kesalahan seperti itu. Ketika langkah kedua ialah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Jadi, ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Berikut adalah contoh memvalidasi tindakan yang sama. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu
yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing bagi guru. Namun, bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contoh-contoh kalimatnya itu ialah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu merupakan kata-kata yang mungkin agak asing buat kita, tapi ini merupakan contoh kata-kata untuk memvalidasi tindakan yang sama. Biasanya, guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Ya, kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun, bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 yang sudah saya jelaskan tadi dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Berikut adalah contoh untuk menanyakan keyakinan. Pada dasarnya kita termotivasi secara internal. Ya. Nah, langkah 1 dan 2 tadi sudah sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting bertanya pada anak tentang kehidupan nanti yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu untuk tetap fokus pada gambarannya. Nah, berikut ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Berikut ini contoh-contoh kalimatnya. Apa yang kita percaya sebagai kelas, sebagai keyakinan kelas? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, kalimat tersebut yang biasa diucapkan oleh guru ya untuk menanyakan gambar menghubungkan antara keyakinan anak dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Ya. Apakah kamu ingin menjadi orang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik.
sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna.
3, kita bisa memperbaiki masalah ini. 4, saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Baiklah, Bapak Ibu guru yang hebat, sekian pemaparan saya tentang budaya positif. Semoga dengan budaya positif yang saya terapkan,
yang telah kita pelajari bersama-sama bisa kita terapkan, bisa kita wujudkan bersama-sama dengan murid kita di kelas dan di sekolah, sehingga kita bisa menciptakan serta bisa mewujudkan ya pelajar atau murid yang berprofil Pancasila, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berkarakter baik, yang bisa diterapkan di kelas bersama teman-teman dan juga bersama masyarakat di sekitar mereka. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan materi hari ini oleh dua calon guru penggerak kita tentang nyata wujudkan budaya positif, pertama itu Nur Hayati SPD dan juga Arisna Giani MPD. Mari kita tutup acara ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga paparan materi budaya positif hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya pembawa acara hari ini undur diri, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah yang tidak disengaja. Kepada Allah saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Firdaus dari SMK Negeri 1 Lais. Hari ini saya akan memberikan testimoni tentang paparan yang dilakukan oleh Ibu Nur Hayati, calon guru penggerak angkatan 8, tentang budaya positif yang harus diterapkan di sekolah. Adapun yang akan saya berikan testimoni yaitu budaya positif harus diterapkan di lingkungan sekolah, yaitu karena dengan budaya positif akan menumbuhkan karakter yang bukan hanya mendorong murid untuk sukses secara moral maupun akademis di lingkungan sekolah, tetapi juga menanamkan moral yang baik pada diri murid ketika terlibat di masyarakat. Dengan adanya pemaparan tentang budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 8 yaitu Ibu Nur Hayati, dapat memberikan pemahaman yang baik kepada kami guru-guru yang ada di sekolah dan yang lain tentang budaya positif yang dapat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari bagi guru dalam mengajar di kelas. Budaya positif ini tidak hanya diterapkan pada murid saja, tetapi juga kepada guru-guru yang ada di sekolah dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Semoga dengan ilmu yang telah dibagikan tentang budaya positif dari pemaparan Ibu Nur Hayati tadi dapat memberikan pemahaman kepada kami rekan-rekan guru yang lain bahwa budaya positif ini wajib dikembangkan untuk murid yang berkarakter berprofil Pancasila. Demikianlah testimoni saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.